Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas electrical unit yang mana adalah starting system. Nah, starting system itu adalah suatu komponen yang digunakan untuk melakukan atau menghidupkan unit dengan cara memutarkan flywheel ya. Yang mana nanti flywheel ini akan diputarkan oleh komponen yang namanya si starting motor. Adapun komponen-komponen penunjang untuk membuat starting system nanti sebenarnya ada baterai yang pertama ya, atau aki sebagai sumber tenaganya. Kemudian dari aki ada yang namanya si baterai relay ya. Ini ada baterai relay, ada 4 kaki di sini ya, ada 1, 2, 3 dan 4. Baterai relay ini nanti sifat tipenya ada 2, ada baterai relay positif sama baterai relay negatif. Yang mana baterai relay positif nanti dipasang pada sisi positif baterai, sedangkan baterai negatif dia dipasang pada sisi negatif baterai ya. 4 kakinya ini nanti kedua sisi ya, ini dua sisi ini terhubung, satu terhubung dengan baterai, satu lagi nanti terhubung ke starting motor. Sedangkan 2 komponen lainnya nanti akan terhubung ke starting switch ya. Terus setelah dari baterai relay nanti dia akan diaturkan dihubungkan ke starting switch ya, atau starting switchnya atau switch yang kita gunakan untuk starter ya. Kemudian dari sini nanti akan dihubungkan menuju ke komponen yang namanya safety relay ya. Namanya adalah safety relay, berarti sebagai relay sebagai safety atau pelindung ya. Yang mana nanti dia fungsinya adalah untuk memutus dan menyambungkan arus yang menuju ke starting motor berdasarkan command current dari starting switch ya. Ketika starting switchnya di start, maka arusnya akan menghubungkan di starting motor, starting motornya nanti berputar. Sedangkan kalau nanti sudah running, dia tidak bisa berputar starting motornya, karena di sini nanti di keempat kaki ini ada kaki BCAS yang mana, atau BCRS ya, yang mana kaki B-nya akan terhubung dengan starting baterai relay ya, kemudian starting chain-nya terhubung dengan starting switch, kemudian R-nya terhubung dengan yang namanya alternator, dan kaki S-nya nanti terhubung dengan si starting motor. Sehingga ketika nanti dia diputus ya, atau ketika alternator ini nanti yang memberikan sumber tenaga ketika engine sudah hidup, kan dia sudah menimbulkan tenaga tuh, dia akan memutus jalur yang menuju ke kaki R, sehingga nanti kemagnetan di safety relay tidak terjadi, sehingga antara sudutnya si starting motor tidak bekerja dan starting motor jadi tidak berputar walaupun starting switch diposisikan start. Terus di sini komponen terakhir atau komponen utamanya ada yang namanya starting motor. Starting motor ini nanti fungsinya dia adalah mengubah tenaga elektrik menjadi tenaga mekanik yang digunakan untuk memutarkan flywheel ya. Yang mana nanti kaki elektriknya ada kaki BCM ya. Kaki B ini terhubung dengan baterai, kaki C akan terhubung dengan si safety relay dari starting switch, dan kaki M-nya ini akan memutarkan. Ketika B dan M-nya terhubung, maka solenoidnya yang di dalam starting motor ini akan bekerja. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita lihat. Jadi nanti ada gear pinion yang akan mendorong memutarkan flywheel. Nah, komponennya dari starting motor di sini antara lain adalah pinion sebagai pemutar flywheel. Terus di bagian dalam ada fill coil dan hold in coil. Ada motor yang akan memutuskan kemagnetan. Nah, di motor di sini akan dihubungkan si fill in coil, dihubungkan dengan baterai dan dihubungkan dengan starting switch. Yang mana di ignition switch ini akan menghidupkan yang namanya si solenoid. Nah, ketika kunci kotak kita on, maka solenoid akan terjadi kemagnetan ya, sehingga nanti akan menimbulkan kemagnetan di sisi motor. Ya, plunger inilah yang akan memutarkan si kontraktor untuk memutarkan si motornya. Ketika arusnya hilang, maka solenoidnya ini akan lepas dan kontraktor ini akan putus. Nah, ketika sudah putus, walaupun baterai diberikan langsung ke motor,
maka motor di sini tidak berputar atau starting motornya tetap diam. Itu sebagai safety. Nanti komponennya tadi ya, ada komponen yang disebut dengan safety relay yang menjaga supaya starting motor tidak bekerja ketika engine sudah running atau sudah hidup di sini. Nah, ketika terjadi kemagnetan, solenoid bergerak di sini di saat yang bersamaan juga, dia akan menekan sisi plunger atau pinion ke depan untuk mengenjitkan si pinion dengan si flywheelnya engine. Sehingga nanti akan menimbulkan putaran yang dihasilkan oleh motor bisa memutarkan engine. Seperti apa gambarnya? Nanti seperti ini, ketika motor berputar, nah dia akan bertemu dengan si flywheelnya engine. Nah, flywheel engine ini terhubung dengan yang namanya crankshaft, sehingga akan ikut menaik turunkan piston ya, atau memutar piston, sehingga bisa memancing untuk menghidupkan mesin. Nah, di dalam motor di sini ada mekanisme planetary gear yang mana fungsinya adalah untuk meningkatkan torsi atau tenaga dari putaran motor. Sehingga di sini ada sisi sun yang terhubung dengan motor, ada sisi karir yang terhubung dengan pinion, dan ada sisi ring gear yang sebagai terhubung dengan housing untuk meningkatkan tenaga ketika starting motor ini bekerja. Sehingga ketika motor berputar, putarannya juga akan diteruskan menuju ke sisi flywheel dengan maksimal. Di bagian depan antara pinion biasanya dilengkapi dengan yang namanya free wheel ya, yaitu free wheel atau komponen supaya nanti si free wheel ini pinion hanya bisa berputar ke satu sisi saja. Nah, komponen free wheel kurang lebihnya akan seperti ini. Dia di bagian dalamnya akan menggunakan yang namanya roller ya. Roller ini karena ada roller dan ada outer rest dan inner rest, sehingga putarannya hanya bisa berputar satu arah. Tidak bisa berputar ke lain arah karena ada penahanan dari sisi flywheel. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.